Baik, nama saya Yohana Gebi Vanessa Manik. Dengan rekan saya Karel Nehemia, saya akan membahas tentang dasar hukum lembaga keuangan bukan bank. Yang ada di Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kap Strip 38 garing MK garing IF garing 1 garing 1972 tentang perubahan atau tambahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kap Strip 792 garing MK garing IF garing 12 garing 1970 tanggal 7 Desember 1970. Pasal 1. Ketentuan tentang lembaga keuangan. Ketentuan umum dalam Keputusan Menteri Keuangan ini. A. Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan tersebut pada pasal 3 secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan dijalankan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. B. Perwakilan lembaga keuangan adalah unit dari satu lembaga keuangan yang tidak melakukan usaha operasional dan hanya bertindak sebagai penghubung antara lembaga keuangan yang diwakili dengan relasi-relasinya. C. Jangka menengah ialah jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. D. Jangka panjang ialah jangka waktu lebih dari 5 tahun. 2. Tidak termaksud lembaga keuangan ialah A. Lembaga-lembaga perbankan yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. B. Lembaga-lembaga perasuransian. C. Lembaga-lembaga keuangan lainnya yang diatur dalam peraturan-peraturan perundangan ini. 2. Untuk usaha. Pasal 2. Lembaga keuangan dapat melakukan usaha A. Sebagai badan hukum Indonesia yang didirikan 1. Oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. 2. Dalam bentuk kerjasama antara asing dan Indonesia. B. Sebagai badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri. Pasal 3 Angka 1. Menghimpun dana-dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. Angka 2. Memberi kredit utama, kredit jangka menengah dan jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Angka 3. Mengadakan penyertaan modal di dalam perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek. Penyertaan modal tersebut bersifat sementara sampai saham-sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal. Angka 4. Bertindak sebagai perantara dari perusahaan-perusahaan di Indonesia dan badan-badan hukum pemerintah untuk mendapatkan sumber permodalan berupa pinjaman dan penyertaan baik dari dalam maupun dari luar negeri. 5. Bertindak sebagai perantara dan dapat mendapatkan peserta atau kompanyon baik dalam maupun luar negeri untuk mengadakan joint venture. 6. Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga ahli dan memberi nasihat-nasihat keahlian. 7. Melakukan usaha-usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 4. Lembaga keuangan tidak diperkenankan menerima simpanan baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan. Pasal 5. Setiap lembaga keuangan harus secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya usaha-usaha yang akan dilakukannya. Pasal 6. Dana-dana yang oleh lembaga keuangan dihimpun di Indonesia tidak diperkenankan diinvestasikan di luar negeri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Karel Nehemia. Terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam untuk teman-teman semua Hukum Perbankan dan Jaminan kelas B. Selamat malam untuk Ibu Diana Napitupulu, SHMH MKN, sebagai dosen pengampu Hukum Perbankan dan Jaminan kelas B. Kembali lagi bersama saya Karel Nehemia Munangan Simanjuntak dengan NIM 18400-534 yang pada saat ini akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai dasar hukum LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Dasar hukum pendirian dan usaha lembaga keuangan bukan bank ialah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa, dalam kurung Lembaran Negara Nomor 79 Tahun 1951 sebagai undang-undang. Yang dimaksudkan dengan bursa dalam arti undang-undang ini ialah bursa perdagangan di Indonesia yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek, termasuk semua pelelangan efek. Dasar hukum yang lainnya mengenai LKBB yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor /Cap/38/MK/4 Romawi/1972
tentang perubahan atau tambahan keputusan Menteri Keuangan nomor Cap/792/MK/4 Romawi/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 yang kemudian diubah dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 280/KMK.01/1989 tentang pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Sebelumnya Saudari Yohana Gebi telah memaparkan undang-undang tersebut dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-6, dan saya Karel Nehemia Maulana Simanjuntak akan melanjutkan pembacaan daripada surat keputusan Menteri Keuangan tersebut dari pasal 7 sampai dengan pasal ke-17, yaitu sebagai berikut. Pasal 7 ayat 1. Lembaga keuangan hanya diperkenankan melakukan usahanya apabila memiliki modal saham yang disetor sekurang-kurangnya sebesar yang A 500 juta rupiah bagi lembaga keuangan yang usaha utamanya adalah memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang serta penyertaan modal di dalam perusahaan-perusahaan. Yang B 150 juta bagi lembaga keuangan lain yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan garis miring atau Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat A.1 dengan ketentuan harus ada penjelasan kredit atau kredit line yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebesar 350 juta rupiah dari bank yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Poin C, 300 juta bagi lembaga keuangan lain yang didirikan dalam bentuk kerjasama antara asing dan Indonesia sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat A.2 dengan ketentuan harus ada penyediaan kredit atau kredit line yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebesar 200 juta rupiah dari bank yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Perpajakan pasal 8 ayat 1, kepada lembaga keuangan tidak diberikan pembebasan pajak sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri dengan segala perubahan dan tambahannya. Ayat 2, ketentuan dalam pasal 4 angka 2 Undang-Undang Pajak atas bunga, dividen, dan royalti 1970 berlaku pula bagi lembaga keuangan yang melakukan usaha sebagai badan hukum Indonesia. Pasal yang ke-9, dalam hal pemerintah bersama-sama dengan suatu badan internasional mendirikan suatu lembaga keuangan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum, maka lembaga tersebut dapat diberi bentuk yayasan, gagasan, dan peraturan-peraturan tentang pembebasan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku dan kebiasaan-kebiasaan internasional dapat dipergunakan. Pembiayaan dan pengawasan. Pasal 10, pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal 11 ayat 1, jika dianggap perlu, Menteri Keuangan dapat meminta kepada setiap lembaga keuangan segala keterangan mengenai usahanya serta memperlihatkan buku-buku dan berkas-berkas guna penyelidikan kebenaran dari keterangan yang telah diberikannya. Itu. Ayat 2, keterangan tentang usaha lembaga keuangan yang diperoleh berdasarkan ketentuan dalam ayat 1 tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Pasal 12 ayat 1, setiap lembaga keuangan wajib tiap tahun dalam waktu 4 bulan sesudah akhir tahun buku mengirimkan kepada Menteri Keuangan dan Bank Indonesia sebuah neraca tahunan disertai perhitungan rugi laba dan penjelasannya. Ayat 2, neraca tahunan serta perhitungan rugi laba tersebut disetujui terlebih dahulu oleh seorang akuntan luar yang terdaftar. Ayat 3, tiap lembaga keuangan wajib mengumumkan neraca triwulanan dan neraca tahunan dalam sekurang-kurangnya 2 buah surat kabar harian setempat. Ayat 4, tahun buku lembaga keuangan ialah tahun takim. Perizinan pasal 13 ayat 1, lembaga keuangan hanya dapat didirikan dan dijalankan usahanya setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan. Izin usaha tersebut diberikan setelah mendengar pertimbangan Direksi Bank Indonesia. Ayat 2, ketentuan pada ayat 1 berlaku pula bagi pembukuan usaha kantor perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri.
Ayat 3, tata cara perizinan ditetapkan dalam lampiran keputusan ini. Pasal 14, ayat 1, badan-badan yang pada saat ini mulai berlakunya keputusan ini telah melakukan usaha-usaha lembaga keuangan diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 tahun sejak dikeluarkannya keputusan ini. Ayat 2, lembaga keuangan seperti yang disebut pada ayat 1 wajib menyampaikan laporan tentang usaha dan kegiatannya kepada Menteri Keuangan dan Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah dikeluarkannya keputusan ini. Pasal 15, pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini menimbulkan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 dalam kurung Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 1952 dan atau dapat mengakibatkan izin usaha lembaga keuangan yang bersangkutan dicabut oleh Menteri Keuangan. Ketentuan-ketentuan penutup pasal 16, hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian. Pasal 17, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. Keputusan ini diumumkan dan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1972 oleh Menteri Keuangan Ali Wardana. Demikian dasar hukum mengenai lembaga keuangan bukan bank yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.